Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum mengawali hari ini, saya mengajak kita semua untuk berdoa dan merenungkan firman Tuhan, supaya hari ini boleh kita jalani dengan penuh damai sejahtera dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk hari baru yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh beraktivitas, melakukan segala tugas tanggung jawab kami. Kami akan mengawalinya dengan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan untuk menuntun hidup kami, agar menyenangkan hati-Mu, agar menjadi berkat bagi kami dan sesama kami. Kiranya Roh-Mu yang kudus memimpin setiap kami dalam perenungan ini, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mohon. Amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan yang diambil dari 1 Yohanes 3 ayat yang ke-11 sampai dengan 16. Saya membacakan bagi kita semua. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yohanes 3 ayat 16, saya yakin dan percaya hampir semua orang Kristen pasti setidaknya tahu atau malah hafal ayat tersebut. Malah mungkin menjadi satu-satunya ayat hafalan barangkali. Mengapa hafal? Ya, karena ayat tersebut sangat menguntungkan kita setidaknya. Bagaimana tidak? Dari ayat tersebut kita tahu bahwa Bapa mengutus anaknya supaya kita yang percaya mendapatkan hidup kekal. Singkat kata, Yesus mati untuk menggenapkan kemuliaan Allah dan juga untuk saya dan saudara yang percaya. Kalau ada orang yang mau mati untuk kita, ya, kita tidak masalah, malah senang, karena dia yang berkorban buat kita. Namun yang kita baca saat ini, 1 Yohanes 3 ayat 16, ada angka satunya di depan ini, banyak yang tidak senang, bahkan mungkin yang tidak familiar. Karena di sini kita yang diminta menyerahkan nyawa bagi saudara kita. Siapa yang mau menyerahkan nyawa bagi kita? Siapa yang mau bersedia? Tentu ayat ini membuat saya dan saudara-saudara terkaget-kaget dan mungkin ingin segera menghapusnya. Kalau Yesus mati bagi kita, kalau orang lain mati bagi kita, itu tidak masalah. Tetapi di sini kita yang diminta berkorban bagi saudara kita. Bagaimana mungkin
Normalnya kita akan berpikir, apa alasan saya harus mati dan berkorban buat orang lain, buat dia? Ini melawan natur kita. Apa pentingnya dia buat saya? Apa jasanya dia bagi saya? Apa yang telah dia lakukan bagi saya? Normalnya saya dan saudara-saudara pasti akan berhitung untung dan rugi, termasuk dalam bergaul dan bersikap terhadap orang lain, bahkan termasuk saudara kita sendiri. Di dalam Alkitab setidaknya ada kisah saudara membunuh saudara, ada kisah Kain membunuh Habil. Bahkan Yusuf awalnya hendak dibunuh, namun akhirnya dijual sebagai budak setelah dimasukkan ke sumur kering. Absalom membunuh Amnon. Semuanya terjadi karena ada iri hati, karena ada hubungan yang tidak harmonis. Yesus sendiri mengatakan bahwa membenci orang lain itu sama derajatnya dengan membunuh. Mengatakan kafir terhadap saudaranya adalah setara dengan membunuh. Nah, saudara-saudara, bagaimana ini? Bagaimana kita bisa menyikapi ayat yang sungguh mengagetkan dan menuntut kita yang sangat berat ini, sampai kepada titik menyerahkan nyawa kita bagi saudara kita? Nah, saudara-saudara, menurut hemat saya, kita perlu pertama itu menyadari bahwa kasih Allah, pertama dulu, kasih Allah itu harus kita renungkan betul-betul. Kita hayati betul-betul. Kita rasakan betul-betul. Karena itu adalah sumber kasih kita. Jikalau kita mengasihi Allah, jikalau kasih Allah itu kita rasakan dengan penuh sepenuh-penuhnya, saya yakin dan percaya kasih itu akan mengalir. Contohnya begini, saudara-saudara, kalau 1 triliun itu tidak cukup bagi saya tidak akan berbagi dengan orang lain, bahkan 1 juta pun, karena bagi saya 1 triliun itu tidak cukup. Nah, kunci daripada kita bisa melakukan ayat ini adalah sangat bergantung oleh kuasa Roh Kudus dan juga bagaimana saya dan saudara-saudara menghayati kasih Allah. Apakah kita memulai hari ini dengan satu keyakinan, dengan satu kepastian, dengan satu iman bahwa Allah mengasihi saya, Allah mengasihi saudara-saudara, Allah tidak membiarkan saudara-saudara, Allah tidak meninggalkan saudara-saudara dan saya, Allah peduli kepada saya dan saudara-saudara. Itu yang pertama yang bisa kita pelajari. Yang kedua, saudara-saudara, mari kita belajar untuk mencurahkan kasih Allah itu terhadap orang-orang di sekitar kita, yang terdekat dengan kita. Karena itu dikatakan oleh surat 1 Yohanes tadi, bukti bahwa kita telah menerima kasih Allah, bukti bahwa kita sudah berpindah dari maut ke dalam hidup, itu adalah tindakan kasih kita, ungkapan kasih kita, terutama kepada orang-orang di sekeliling kita. Bukankah di masa-masa pandemi, di masa-masa saat segalanya sulit ini, justru itulah kesempatan kita menunjukkan kasih kita, menunjukkan kepedulian kita, menunjukkan perhatian kita. Bukan dari apa yang tidak ada pada kita, bukan dari apa yang tidak kita punya, seberapa yang kita punya, seberapa yang kita ada. Mari kita belajar berbagi. Mulai berbagi pokok doa, berbagi menyediakan waktu, menyediakan telinga untuk mendengar, dan jikalau memungkinkan berbagi
perhatian yang lebih, bahkan mungkin saling mendoakan, saling menolong, dan saling-saling yang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita awali hari ini. Kita ingat sebelum melangkah melakukan aktivitas kita, mari kita ingat kita sudah menerima kasih Allah yang luar biasa. Yesus sudah mati bagi saya dan saudara-saudara. Yesus sudah berkorban bagi saya dan saudara-saudara. Jikalau itu kita ingat, mari kita praktekkan kasih kita. Bukan hanya dengan kata-kata, bukan hanya dengan perkataan, tetapi kita wujudkan dengan perbuatan. Apapun itu, jangan sia-siakan kesempatan. Jikalau ada kesempatan melakukan tindakan kasih, mari kita lakukan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita dengan damai sejahtera-Nya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih kami diingatkan akan kasih-Mu yang sungguh luar biasa, dan terima kasih juga kami diingatkan untuk meneruskan kasih-Mu itu. Tidak hanya dengan perkataan, melainkan dengan perbuatan. Mampukan kami Tuhan untuk menularkan kasih-Mu, untuk menyalurkan kasih-Mu itu. Tuhan, kami mohon berkat-Mu sepanjang hari ini, sehingga hari ini menjadi persembahan yang kudus, persembahan yang harum bagi Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mohon. Amin.